Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat belajarnya ya. Oke. Selanjutnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Erlan. Bersiap. Siap. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa saja? Andina, Andina dengan Najwa, Andina, Najwa, Nazril, Nazril, Rizka, Alvin. 5 orang. Ya. Ini keterangannya Nazril sakit. Najril sakit, Andin izin, Rizka sakit. ya Rizka sakit. Yang nggak ada keterangan siapa? Alvin. Alvin doang yang ada keterangan. Oke, duduknya sudah per kelompok ya. Sudah per kelompok. Pastikan posisinya nyaman, enak. Sudah tersedia komputer satu-satu per kelompok untuk kita belajar hari ini. Sudah muncul slide-nya. Pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Mughal dan Syafawi. Oke. Sebelumnya ada satu pertanyaan. Setiap kelompok harus ada satu orang yang menjawab. Oke. Pertanyaannya, apakah kalian pernah berinteraksi dengan orang dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda? Dan bagaimana kalian menjaga sikap saling menghormati? Oke, dari kelompok 3 dulu. Siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, jawab. Pernah. Jawabannya pernah, Pak. Cara menjaga sikap adalah menjaga komunikasi yang sopan, bersikap terbuka, menghormati keyakinan, menghargai perbedaan, dan menghindari stereotip. Oke, menghindari stereotip. Oke, baik. Stereotip itu apa sih? Ngejudge ya? Ngejudge. Misalkan, wah dia mah orang Padang nih pelit gitu. Padahal kan nggak selalu itu stereotip. Oke, lanjut. Oke, terakhir dari kelompok 4. Siapa yang jawab? Oke, silakan. Bebas, mau berdiri, mau duduk, boleh. Yang Pernah. penting jangan salto. Pernah. Ya. Gimana caranya? Berbicara dengan sopan dan hati-hati. Bahasa yang kita gunakan biasanya mengaruhi bagaimana orang merasa dihargai. Menghindari kata-kata atau komentar yang merendahkan atau menyinggung keyakinan orang lain adalah cara yang baik untuk menjaga saling menghormati. Oke, baik. Berarti intinya komunikasi yang baik. Iya. Oke. Nah, apa pertanyaan tadi dengan materi kita? Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan latar belakang berdirinya Kesultanan Safawi dan Mughal. Dan peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan dan kemunduran kedua kesultanan tersebut. Dua-duanya sama-sama pernah berdiri, pernah berjaya, lalu mengalami kehancuran atau kemunduran yang akhirnya sekarang udah nggak ada lagi. Nah, itu kita akan cari tahu latar belakang berdirinya kenapa, apa yang menyebabkan dinasti itu begitu sangat berjaya, dan apa yang menyebabkan dinasti itu hancur. Ada yang tahu Taj Mahal?
Taj Mahal di India. Nah, itu adalah salah satu peninggalan dari dinasti Mughal. Oke, skenario masalahnya, skenario masalahnya adalah bayangkan kalian adalah sejarawan. Ini kalian nih sejarawan nih, para sejarawan nih di masing-masing kelompoknya. Dan kalian itu diminta untuk memberikan presentasi tentang mengapa Kesultanan Safawi dan Mughal menjadi dua peradaban besar Islam di masanya, tetapi juga akhirnya mengalami kemunduran. Nah, tugas kalian adalah menemukan faktor-faktor penyebabnya. Namun, tidak semua kelompok itu dua kesultanan. Bapak akan bagi, ada yang membahas Kesultanan Safawi, ada yang membahas tentang Kesultanan Mughal. Oke, ini dia. Untuk kelompok 1 dan 2, itu Kesultanan Safawi. Yaitu apa yang menjadi latar belakang berdirinya Safawi, faktor apa yang mendukung kejayaan Kesultanan Safawi, dan mengapa Kesultanan Safawi mengalami kemunduran. Dan untuk kelompok 3 dan 4, itu Kesultanan Mughal, pertanyaannya sama, apa yang menjadi latar belakang berdirinya Mughal, faktor apa yang mendukung kejayaan Kesultanan Mughal, mengapa Kesultanan Mughal mengalami kemunduran. Oke, silakan kalian cari di sumber, boleh dari YouTube, boleh dari artikel-artikel berita yang terpercaya, ataupun dari presentasi-presentasi yang disediakan di Google. Oke, silakan kalian cari. Setelah mendapatkan jawaban-jawabannya, kalian bentuk atau kalian muat dalam bentuk slide presentasi. Boleh menggunakan PowerPoint. Pak, saya biasanya pakai Canva. Boleh pakai Canva. Pokoknya buat semenarik mungkin, yang penting menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, silakan mulai bekerja. Para sejarawan. Dari kelompok ini bagaimana? Sudah pertanyaan yang keberapa? 1. Baru 1. Oke. Ketemu jawabannya? Ada kesulitan nggak? Ya, Aman. Kesulitan ngeditnya doang. ya. Pengen kelihatan rapi. Bagusan yang ini kalau kata gua mah. Oke, latar belakang. Tapi bagusan yang ini ya. Bagusan yang ini, makanya kalau itu yang ini kita. Oke, milih desainnya jangan terlalu lama, waktunya tidak banyak. Oke, dilanjut ya. Ini udah yang pertanyaan nomor 1. Oh, lagi proses ya, Pak ya. Ya, bagus. Oke, cari jangan lupa cari di sumber-sumber yang terpercaya ya. Iya, Pak. Iya. Itu gedenya, gede banget. Yang kedua, tunggal kedua. Ini kataknya kayak beda tau. Teksnya. Salah itu dulu. Mana X? Salah itu dulu. Faktor yang Salah. Tuh, itu. Udah nggak usah main ininya, nggak sih ininya aja. Nah itu diituin aja. Udah gede dikit. Itu di pinggirin. Itu garisnya kok Muncul lagi sih. ini sih menutupi tulisannya gitu. Garis yang merah. Garis Kurang. Apa kurang percaya sama itu? Itu aja yang mengapa Kesultanan Safawi mengalami kemunduran. Baik, kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya.
Yuk, silakan maju. Oke. Bagi 3 aja, jangan ditutupin tengahnya. Ya. Oke, menghadapnya ke sana dong. Nah, sip. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan untuk dimulai. Latar belakang berdirinya Daulah Safawi berawal dari gerakan tarekat yang ada di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat tersebut bernama Sawiyah yang didirikan oleh Safi Aldin. Nama tersebut terus Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Oke, baik. Selanjutnya kita ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang telah dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan dan presentasikan PowerPoint-nya. Kemunduran Kesultanan Safawi. 1. Sistem kepemimpinan yang cekap. Kesultanan Safawi dipimpin oleh sultan yang kuat dan berwawasan, seperti Syekh Ismail yang mendirikan kerajaan ini dan memperkenalkan Syiah sebagai agama rasmi. Kepemimpinan yang efektif membantu dalam pengurusan negara dan memperkukuh kedudukan mereka di dalam Islam. 2. Konflik internal dan eksternal. Perselisihan internal antara berbagai faksi di kalangan pejabat kerajaan dan keluarga kerajaan mengganggu stabilitas politik. Di luar itu, Kesultanan Safawi juga menghadapi ancaman besar dari negara-negara tetangga seperti Ottoman, Turki, dan Mughal di India yang memperburuk isi situasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, lanjut untuk kelompok 3 agar mempresentasikan hasil diskusinya tentang Kesultanan Mughal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, saya Konita, Lauda Alivia, ada Yufira, Rizky, Erlan, dan Aurel sebagai operator. Hari ini kita mau mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Kesultanan Mughal. Latar belakang berdirinya Kesultanan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh pemimpin Mughal Mongol Tamrit Babur yang mengalahkan Sultan Delhi terakhir, Ibrahim Lodi, dalam pertempuran Panipat I pada tahun 1526. Selama masa Humayun, Kesultanan sebagian besar ditaklukkan oleh Sher Shah, tapi tertangkap lagi di bawah Akbar yang Agung. Secara internal, kerajaan Mughal menghadapi kemunduran karena tidak ada sistem dan mekanisme suksesi kekuasaan dan juga kurangnya integritas kepemimpinan generasi berikutnya. Gaya hidup hedonisme juga menjadi penyebab utama situasi politik yang rumit di kerajaan, apalagi kebijakan politik yang cenderung lebih puritan dan ideologinya juga merusak sistem pemerintahan. Faktor internal tersebut
kemudian menyebabkan lemahnya kontrol politik dan kekuasaan kerajaan yang tidak berdaya di depan kerajaan lainnya. Akibatnya banyak pemberontakan terjadi di mana-mana, yang mana itu benar-benar membuat kekuatan kerajaan satu demi satu menjadi milik kerajaan lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Oke, kelompok terakhir, penutup dari presentasi pada hari ini untuk kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelemahan administratif dan militer. Kekaisaran Mughal memiliki pemerintahan yang terpusat dan efisien yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan prestasi. Para penguasa Mughal merujuk pejabat dan jenderal yang cakap dan loyal, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan jujur dan tekun. Kebijakan keagamaan Aurangzeb adalah kaisar Mughal terakhir yang berkuasa dari tahun 1658 hingga 1707. Ia adalah seorang muslim yang taat yang mencoba memaksakan pandangan agama kepada rakyatnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata atau omongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, guys. Kita kasih aplaus dulu. Oke, baik. Tadi sudah kalian presentasikan tentang Kesultanan Safawi dan juga Kesultanan Mughal. Kesultanan Safawi dan Mughal itu dua-duanya sama-sama pecahan dari dinasti Abbasiyah. Ketika dinasti Abbasiyah berakhir, maka muncullah 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, dinasti Safawiyah, dan dinasti Mughal. Oke. Semua sama-sama memiliki faktor kejayaan yang tidak jauh berbeda. Faktornya yang pertama adalah toleransi. Baik toleransi beragama maupun toleransi kesukuan. Lalu ada inovasi seni di situ dan strategi militer. Seperti yang kita bahas, di Mughal itu terkenal dengan Taj Mahalnya. Dan itu dibangun ketika masa dinasti Mughal. Dan jangan lupa ada juga faktor kemundurannya. Apa faktor kemundurannya? Konflik internal. Yang tadi tuh, yang tadinya toleransi mulai renggang, di akhir-akhir terjadi konflik internal antar suku, sehingga ada beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan dinasti tersebut. Dan terakhir munculnya invasi asing, yaitu kolonialisme yang membentuk negara-negara. Akhirnya berakhirlah tuh, nggak ada lagi dinasti Safawi, nggak ada lagi dinasti Mughal. Dinasti Safawi sendiri kalau secara geografis, dia itu sekarang berada di negara Iran. Kalau Mughal itu sekarang ada di wilayah atau ada di negara yang bernama India. Bagaimana kita dapat menerapkan semangat kejayaan mereka tuh dalam kehidupan kita saat ini? Bagaimana kira-kira? 1, tadi kita ingat apa? Faktor kemajuannya apa yang pertama tadi? Toleransi. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Toleransi, baik beragama, suku, maupun ras. Ataupun ketika berbeda pandangan, kita bisa menerima satu sama lain. Itulah toleransi. Saling menghormati.
Nah, semangat itu yang harus kita tanamkan, baik untuk diri kita ataupun untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat di Timur Tengah sana, di Timur Tengah sana, Jazirah Arab, bahasanya sama, tapi dia kebagi menjadi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, padahal bahasanya sama. Sedangkan kita, orang Aceh beda, orang Batak beda, orang Sunda beda lagi bahasanya, Jawa apalagi udah ke timur, Papua, Maluku, Sulawesi beda. Tapi kita bisa dipersatukan. Kenapa? Karena memiliki toleransi yang tinggi dan semangat kemerdekaan. Perbedaan kita tinggalkan dulu. Kita lihat persamaannya. Apa persamaannya? Kita sama-sama ingin merdeka, ingin bebas dari penjajahan Belanda. Oke, tugas rumah. Tugas ini dikerjakan di rumah untuk kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tugasnya, buatlah esai pendek tentang satu pelajaran berharga dari peradaban Safawi atau Mughal yang relevan dengan kehidupan saat ini. Contoh, pelajaran berharganya misalkan toleransi. Ketika kita bisa menjaga toleransi baik dalam hal yang luas maupun kecil, misalkan di satu kelas kita bisa menjaga toleransi satu sama lain, maka itu akan berdampak baik bagi diri kita maupun satu kelas, misalkan. Terus apa lagi? Kepemimpinan. Tadi kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang cakap. Yang cakap itu artinya dia kompeten dalam memimpin. Dia bisa mengorganisir teman-temannya. Oke, baik, itu yang kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mempresentasikan dan mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, dengan kreatif. Ada yang menggunakan PPT, ada yang menggunakan Canva. Explore lagi karena masih banyak aplikasi atau software lain untuk kalian kulik dalam membuat presentasi. Sekian dari Bapak, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.